Alhamdulillah tugasku telah selesai. Tentu kapan tugas kita selesai kira-kira? Ya, kapan? Saat Tuhan jemput kita, ya, panggil kita. Saat itu tugas kita selesai. Makanya saya katakan dalam melayani Tuhan tidak ada yang namanya pensiun, tidak ada. Ya. Ada hari ini, ya, wah pendetanya kenapa pensiun? Waduh, ada pendetanya pensiun yang melayani Tuhan. Padahal firman Tuhan bilang seorang pensiun dari melayani Tuhan itu apa? Saat Tuhan panggil dia. Nah, saat itu seseorang pensiun dari pelayanannya. Nah, selama kita masih hidup di dunia ini, selama Tuhan belum datang, kita belum pensiun. Kita belum pensiun, kita masih menjadi pelayan Tuhan. Oke, baik jemaat yang dikasihi Tuhan, ya. Dan saat ini tugas kita masih banyak. Dan bahkan semakin hari semakin banyak. Selain semakin banyak, semakin berat tugas kita. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Selamat pagi. Ya, gimana kabarnya? Baik. Ya, puji Tuhan kalau semuanya ada dalam keadaan baik. Dan kita bersyukur juga bahwa hari ini kita kembali boleh berkumpul dan kita boleh bernyanyi dengan puji-pujian yang indah-indah. Terlebih saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ini satu kesempatan yang sangat indah tentunya yang boleh kita dapatkan. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita saat ini untuk belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari surat Petrus. Kita baca di dalam 2 Petrus pasal kedua. Kita baca ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-8. Dua Petrus pasal 2 ayat ke-5 hingga ayat yang ke-8. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk keselamatan jiwa kami yang Tuhan berikan kepada kami secara cuma-cuma. Sehingga kami yang dulunya adalah orang berdosa, yang dulunya kami terancam untuk dimusnahkan di neraka, ketika kami percaya dan mengaminkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami bertobat, meninggalkan cara hidup kami yang lama, kami menyesalinya. Kami adalah orang-orang yang boleh terluputkan dari penghukuman itu, dan kami boleh berjalan di jalan yang benar menuju hidup yang kekal. Kami mendapatkan jaminan yang pasti untuk itu selama kami ada di dalam Yesus Kristus. Dan kami sungguh bersyukur juga bahwa hingga saat ini ketika kami masih diizinkan hidup di dunia, kami masih juga diizinkan untuk menikmati tubuh yang sehat, kekuatan yang daripada Tuhan, nafas hidup yang boleh saat ini kami dapatkan. Terima kasih. Saat ini kami akan belajar firman-Mu sebagai ekspresi kami, sebagai bukti cinta kami terhadap Tuhan, terhadap firman-Mu. Dan berkati kami dengan hikmat pengertian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah jemaat yang dikasihi Tuhan, kali lagi kita akan membaca di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-8. Kita akan membacanya bersama-sama dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkanmu, pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian,
tetapi Ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Oke, sejauh sana pembacaan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan bahwa kekristenan hari ini itu sedang tidak baik-baik saja. Kekristenan hari ini, bahkan kita bisa katakan kalau dalam dunia medis, ini mungkin kalau di ruangan di rumah sakit, sedikit lagi masuk ICU. Sedikit lagi akan masuk ICU. Artinya ini sudah terancam ini, dalam ancaman yang serius. Saudara, hari ini ada begitu banyak anak muda yang tidak antusias dalam hal rohani. Oke, ada sebagian orang bisa berkata, wah, mana buktinya? Bukankah sekarang banyak anak muda lebih suka ke gereja yang lihat mereka semangat? Kita lihat ada ke gereja benar. Tetapi benarkah mereka antusias terhadap hal rohani? Saya lihat tidak. Mereka hanya ke gereja karena di sana ada lampu remang-remang, karena di sana disuguhkan dengan musik-musik duniawi, karena di sana mereka bebas untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya masih bersifat duniawi. Dan mereka tidak sama sekali antusias terhadap hal rohani yang sejati. Dan ini mengakibatkan banyak gereja, semakin bertambahnya zaman, semakin kemari, ya kan, semakin melakukan kompromi. Dan akhirnya hari ini gereja merosot. Kebenaran tidak lagi dikumandangkan di dalam gereja. Gereja hanya menjadi tempat orang untuk mendapatkan kesuksesan duniawi, materi, meraup keuntungan untuk masalah perut. Hanya menjadi tempat sarang berpolitik dan lain sebagainya yang bersifat duniawi, materi. Tidak lagi menjadi fokus tempat untuk berbicara tentang hal rohani. Tidak lagi menjadi tempat di mana orang bisa menemukan kebenaran. Tidak lagi menjadi tempat di mana orang bisa berdiri kokoh tegak mengasihi Tuhan. Mengapa? Saudara yang dikasihi Tuhan. Wow. Karena apa? Karena hal rohani di dalam kekristenan sekarang merosot. Makanya saya katakan, kekristenan sedang tidak baik-baik saja hari ini. Kita jangan bangga banyak orang hari Minggu ke gereja. Kita jangan bangga, wah di jalan kita lihat jadi macet. Kenapa? Banyaknya kendaraan parkir di jalan. Kenapa ada banyak? Karena orang sedang pergi gereja. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, mereka bagaikan zombie. Memang kita lihat sedang berjalan, tetapi mereka adalah mayat hidup. Yang sebenarnya mereka itu mati. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Dan ini kita lihat dimulai dari masa pembibitannya, saya katakan. Mudah-mudahan sebenarnya di masa ini mereka mengenal kebenaran, disuguhkan dengan kebenaran. Karena kalau mereka tidak mengenal kebenaran yang benar, setelah yang tua-tua mati,
Tinggal mereka yang jadi penerus. Nah, kalau mereka tidak mantap, maka mereka akan menghasilkan kekristenan yang lau-lau, yang suam-suam kuku. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu saya posting di grup tentang satu khotbah, satu pemaparan kebenaran firman Tuhan yang juga diparalelkan dengan realita kehidupan kekristenan yang ada. Yang khotbah itu adalah seorang yang mendirikan, ya ini pernah nonton di berita di Amerika dibuat replika Batranu. Nah, yang khotbah adalah yang punya itu, pendiri ya, replika Batranu yang di Amerika. Dan di khotbahnya kan dia sampaikan bahwa bagaimana gereja beralih. Yang dulunya gereja begitu megah, sekarang jadi gedung tempat pusat perbelanjaan. Yang dulunya gereja menjadi tempat hiburan malam. Yang dulunya gereja sekarang ditaruh satu siung bawang putih di atasnya. Beralih. Kenapa? Karena sudah jadi bukan lagi gereja, karena sudah ada jemaatnya. Yang dulunya ratusan ribu, puluhan ribu, ribuan, ratusan orang menjadi puluhan orang sampai tidak ada orangnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena terjadi kompromi, dan akhirnya mereka yang dulunya banyak semakin hari semakin habis. Dan itu saya katakan, karena dari dulu, dari anak muda disuguhkan dengan doktrin yang salah, doktrin yang kompromi, mereka menjadi tua, akhirnya malah habis. Penghuni gereja habis. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali ke perikop kita yang kita baca tadi. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika Ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Dan jikalau Allah tidak membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi Ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus menderita, terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar itu tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya katakan, hari ini kita tersiksa. Oke, kita tidak dirajam batu, kita tidak dilempari batu, kita belum ada orang tumbak atau tembak kita, belum, karena kita percaya Yesus, belum ada yang golok kita karena kita percaya Yesus hari ini, betul. Tapi kita cukup tersiksa dengan apa? Dengan satu, posisi kita sebagai minoritas. Kekristenan di Indonesia apalagi, kita minoritas. GBIA lebih minoritas lagi. Minoritas dari yang minoritas. Ini saja kita sudah tersiksa, saudara. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, ada lagi yang lebih membuat menderita. Apa? Karena kita hidup di tengah-tengah kefasikan, di tengah-tengah dunia yang tidak mengasihi Tuhan, di tengah-tengah orang yang membenci Tuhan, di tengah-tengah mereka yang membenci kekristenan, saudara. Dan terus apakah dengan demikian kita mau lari? No. Terus apakah dengan demikian kita mau mundur? Tidak. Jangan itu terjadi. Karena firman Tuhan kasih contoh di sini. Katanya, Nuh,
Wah, saya pikir Nuh lebih menderita dari kita. Bayangkan dari jutaan orang yang hidup sejaman dia, yang Tuhan temukan orang benar itu hanya Nuh seorang diri. Betapa menderitanya dia, saudara. Dia menderita. Apakah Nuh ditemukan orang benar terus dia hanya diam-diam? Tidak. Karena firman Tuhan memberitakan dia adalah seorang pemberita kebenaran. Dia berdiri seorang diri sebagai orang benar, tetapi tidak membuat dia diam. Dia memberitakan kebenaran. Dia adalah seorang pemberita Injil. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang bisa kita dapatkan di sini adalah Nuh. Dia bisa berdiri kokoh di dalam imannya meskipun dia ditemui hanya seorang yang benar di antara orang yang hidup sejaman dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ketika kita berkomitmen untuk mau berdiri di tengah-tengah dunia yang semakin membenci Tuhan ini, kita akan menemukan bahwa kita akan semakin teraniaya. Semakin kita kokoh, semakin kita mau teguh di dalam kebenaran, kita akan semakin teraniaya. Dan ini sebenarnya membuktikan siapa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan. Wow. Kita maju di sini. Katanya, dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus, katanya, menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum. Yang terus-menerus. Yang meskipun saat itu sebenarnya sebelumnya Lot bisa memilih untuk tidak sampai ada di dalam Sodom dan Gomora. Tetapi karena dia terlena dengan lembah yang subur, sangat cocok untuk beternak, bercocok tanam, dia memilih ke sana. Dan akhirnya sampailah dia pada posisi di mana dia sedang, katanya dia berada di dalam Sodom dan Gomora. Dan akhirnya dia ada di tengah-tengah penduduk yang najis. Wow, kehidupan mereka sangat menjijikan di hadapan Tuhan. Saudara, tetapi kita bersyukur bahwa Lot masih Tuhan katakan dia orang benar. Meskipun firman Tuhan katakan juga bahwa dia adalah orang yang hidup menderita terus menerus. Berarti Lot adalah orang yang memang siap bayar harga saat itu demi menderita untuk imannya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ya seperti saya katakan, Lot sebenarnya bisa memilih untuk tidak di sana. Tetapi hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau lari kemana? Karena memang secara global hari ini dunia membenci kebenaran. Orang bilang dulu Amerika tempat yang paling enak orang Kristen tinggal. Tapi di video itu yang saya bagikan, itu di mana terjadi? Itu di Amerika, di Eropa. Kekristenan merosot. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau itu tidak dimulai dari kita, kalau itu tidak dimulai dari diri Anda untuk punya komitmen dengan sungguh mau berdiri pada kebenaran, untuk berani untuk maju berpihak kepada kebenaran, untuk berani maju mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu satu-satunya, dan menyesali semua cara hidupmu yang lama, bertobat. Ini langkah awal Anda ada di dalam kebenaran, dan Anda punya komitmen untuk mau tetap ada di dalam kebenaran itu. Anda belum pernah menjadi orang yang
seperti Tuhan dapatkan Lot, seperti Tuhan dapatkan Nuh sebagai orang benar. Anda adalah orang yang masih bersahabat dengan dunia kalau belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Anda adalah orang yang masih menjadi musuh Allah kalau itu belum terjadi. Karena Tuhan bilang persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Dan sebenarnya Anda adalah orang yang masih hidup bersahabat dengan dunia, berdampingan dengan dunia, masih menikmati cara hidup duniawi. Kalau belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, belum pernah mengambil keputusan untuk komitmen hidup sebagaimana Yesus pernah hidup di dunia ini. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, dan hati-hati, jangan sampai Anda menjadi bagian orang yang ada di dalam janji Tuhan sebagai orang yang akan dihukum, dimusnahkan dalam neraka. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat bahwa mereka yang demikian adalah orang yang katanya tak mengenal hukum, yang hanya mengikuti hawa nafsu saja kehidupannya. Hawa nafsu. Di bagian lain disebutkan nafsu daging. Hawa nafsu, keinginan daging. Dan ini adalah penghambat utama seseorang bisa datang kepada Yesus. Karena dia menikmati cara hidup seperti itu. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali ke perikop kita di sini. Orang yang mau benar-benar hidup di dalam Tuhan, dia akan menderita penganiayaan. Dan jangan kaget kalau itu terjadi. Tertullian, seorang yang hidup tahun 100-an, dia sebenarnya awalnya belum mengenal Tuhan, jelas. Meskipun pada akhirnya hari ini kita tahu sebagai orang yang luar biasa. Tapi dia hidup sebagaimana manusia pada umumnya, belum mengenal Tuhan awalnya. Tetapi ketika dia mengenal Tuhan di usia 30-an, dia komitmen untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia komitmen untuk melayani Tuhan dengan segenap hatinya. Dan akhirnya dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia menghadapi tantangan dari penyembah-penyembah berhala, paganisme saat itu. Dan dia menentang keras mereka. Dan akhirnya lewat Tertullian, banyak orang bisa mengenal kebenaran. Tetapi jangan pikir bahwa Tertullian enak. Wow, dia mengalami begitu banyak penderitaan, banyak tantangan, banyak perlawanan dari mereka yang tidak setuju dengan kebenaran. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, selain Tertullian, kita lihat Peter Waldo yang hidup tahun 1100-an. Peter Waldo, dia adalah seorang yang kaya sebenarnya. Dia pedagang yang hidup di Prancis. Tetapi dalam perjalanan hidupnya dia mengenal kebenaran. Dia mengenal kebenaran dan dia komitmen untuk melayani Tuhan. Dan setelah dia mati, para pengikutnya yang telah percaya kepada Yesus, menerima Yesus, akhirnya membuat satu kelompok yang akhirnya kita hari ini kenal sebagai Waldenses.
Dan mereka adalah orang-orang yang punya komitmen untuk mengikut kebenaran dengan luar biasa. Dan kita tahu kelompok Waldensian bukanlah kelompok yang bisa dikenal hari ini, bisa meneruskan kebenaran sampai kita tahu tentang kehidupan mereka sebagai pendahulu kita. Kelompok Baptis bukan berarti mereka enak. No. Mereka adalah orang-orang yang hidup sebagai minoritas. Mereka hidup teraniaya. Mereka hidup dengan sengsara, dikejar. Saudara, bukan karena mereka tidak ikut dalam usaha apa, bisnis apa, atau bukan karena mereka tidak ini dalam hal politik, bukan. Hanya karena mereka komitmen untuk ikut setia kebenaran, menjunjung tinggi kebenaran, berdiri tegak di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Anda mengidentikan dirimu seperti apa? Apakah Anda mau berdiri supaya tidak dilihat orang terlalu rohani, dan yang di sana mau lihat saya juga tidak duniawi, ya udah di tengah saja. Saya juga ke gereja, tetapi saya juga happy dengan dunia. Atau Anda mau supaya jelas, supaya saya lebih enjoy dengan mereka yang tidak mengasihi Tuhan, ya sudah saya lupakan gereja. Atau Anda mau berani bayar harga untuk berpihak sepenuhnya terhadap Tuhan, terhadap kebenaran. Anda rela menderita. Anda rela menderita. Anda rela mungkin menjadi bahan ejekan. Anda rela mungkin menjadi orang yang merasa dikucilkan. Tetapi Anda memiliki Yesus. Anda memiliki jaminan hidup kekal. Anda menjadi orang yang sangat beruntung, saudara. Jika demikian, saya katakan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini bahwa ketika kita berjalan sebagai orang Kristen, kita akan menjadi orang yang teraniaya. Seperti saya katakan, oke, hari ini kita tidak dirajam batu. Hari ini belum ada orang yang mencucurkan darah. Tetapi saya katakan bahwa kita sebenarnya memang sedang mengalami penderitaan. Setidaknya secara psikologi, banyak orang berkata, ngapain kamu ke sana? Kamu aneh sendiri. Yang lainnya pergi ke gereja yang tempat duduknya sampai gak muat. Kamu pergi satu lusin kursi saja gak selesai, gak habis. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya bagi orang yang lebih enjoy dengan suasana duniawi, mungkin itu satu pukulan yang luar biasa. Aduh, iya juga sih, ngapain saya pergi ke sana? Tetapi kalau Anda adalah orang yang mengasihi Tuhan, cinta kebenaran, Anda akan melihat bahwa saya di situ karena kebenaran. Oke? Bukan berarti di situ tidak akan bertambah. Saya akan berjanji akan bertambah jiwa di situ. Dengan saya komitmen untuk beritakan Injil dengan setia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun seperti Nuh, firman Tuhan katakan dia adalah pemberita Injil, tetapi firman Tuhan juga beritakan bahwa dia adalah satu-satunya orang benar yang hidup sejaman dengan dia. Kan artinya, saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah ditanyakan orang, Pak, emangnya saat itu tidak ada orang dengar Injil, kok bisa hanya Nuh seorang diri? Saya pikir ada yang dengar Injil. Karena kan Nuh seorang pemberita Injil. Pasti ada orang dengar. Tidak mungkin Nuh beritakan Injil kepada yang tidak ada orang gitu, kepada orang yang tidak ada. Ya pasti dia beritakan Injil kepada orang yang ada gitu. Tempat yang ada orang. Tetapi itu kan tergantung dari orang yang mendengar, mau percaya atau tidak. Nah, hari ini
Apakah kita tidak beritakan Injil? Wah, kita beritakan Injil, Pak Servius baru pulang. 2 minggu ke Sange, ke Tahuna. Untuk apa? Untuk meyakinkan orang supaya apa? Percaya Yesus. Dan kita di sini kemana-mana sampaikan Injil. Ketemu orang kalau bisa beritakan Injil. Terus kenapa? Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena seperti yang minggu lalu, orang-orang yang berbeda memiliki apa? Respon yang berbeda terhadap kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada yang begitu antusias, ada yang tidak, ada yang bahkan tidak mau pusing. Tetapi terus, apakah dengan demikian kita diam? Oh tidak. Kita harus belajar seperti Nuh. Meskipun mungkin dia lihat, waduh, dia ini sudah bodoh, dia tidak peduli terhadap kebenaran, tetapi tidak membuat Nuh untuk tidak memberitakan Injil. Justru Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, semakin kita melihat keadaan dunia yang semakin menjauh daripada kebenaran, yang semakin tidak mau tahu terhadap kebenaran, di saat itu kita tahu bahwa pekerjaan kita semakin apa? Semakin besar, semakin berat. Kita harus semakin berusaha untuk bisa memberitakan Injil, saudara. Nah kalau tidak, bisa jadi tempat kita ini nanti cuma jadi tempat apa? Oke, di sini nanti beralih fungsi, jadi tempat kebaktian, berikutnya nggak tahu jadi tempat apa. Seperti di Eropa, di Amerika. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Indonesia sebenarnya sudah ada. Ya. Sudah ada. Gedung gereja dijual kemana, jadi tempat apa? Jemaat yang lewat-lewat ada perhatikan enggak? Di Kairagis itu. Yang pertigaan yang ke Bitung dan yang naik kemari ke arah Kairagi. Di sebelah kiri kalau kita arah ke Manado, dulu ada gedung gereja situ. Iya kan? Ada gedung gereja. Sekarang jemaat lihat sudah tidak ada, sudah digusur. Ya kita tidak tahu itu gereja apa dulunya. Saya juga tidak lihat itu gereja, tapi saya tahu itu gereja dulunya. Nah, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa itu bisa terjadi? Karena ada kemerosotan. Dan bayangkan, kemerosotan itu kalau juga disupport dengan orang Kristen yang tidak mau tahu terhadap kebenaran, itu akan menjadi drastis. Terlebih, selain tidak mau tahu kebenaran, orang yang tahu kebenaran dan masa bodoh dengan mereka yang di luar sana yang sedang berjalan menuju neraka, itu akan menambah lebih drastis lagi. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, makanya saya katakan, kalau itu tidak dimulai dari kita hari ini, yang mengenal kebenaran, yang meyakinkan orang-orang yang sekitar kita untuk mereka ada di dalam kebenaran, yang tidak meyakinkan, yang tidak mengajarkan anak-anak kita untuk setia kepada kebenaran, untuk mengenal kebenaran, kita tidak tahu lagi. Saya sekarang usia 31 tahun. Kalau saya tidak berusaha meyakinkan anak-anak saya tidak bisa kasih jaminan anak-anak saya 20 tahun ke depan seperti apa. Itu anak-anak kita. Nah kalau anak-anak kita tidak beres dari sekarang, mereka pasti tidak akan beres di gereja. Dan kalau mereka tidak beres, kita tidak tahu bagaimana nasib GBA di Manado nanti. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, itulah mengapa di awal saya singgung tentang anak muda. Anak muda. Karena mereka adalah generasi setelah kita. Nah kalau mereka tidak mantap hari ini, kita tidak kasih pembekalan dengan benar, percaya kebenaran yang akan datang akan sangat sedikit dimengerti oleh banyak orang. Akan sangat sedikit. Banyak orang tidak akan menemukan kebenaran lagi. Nah itu yang kita lihat. Kalau para pendahulu kita, kalau tiap-tiap tidak berani bayar harga,
Peter Waldo tidak berani bayar harga, Paulus tidak berani bayar harga. Hari ini kita tidak bisa kenal kebenaran. Hari ini bahkan tidak ada kekristenan di Indonesia mungkin. Dan di Manado tidak ada lagi GBA. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kalau kita hari ini yang hanya tidur-tidur enak-enak, kita santai-santai, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana nasib generasi setelah kita? Bagaimana mereka bisa kenal kebenaran? Kalau kita hari ini tidak berjuang untuk kebenaran, beritakan Injil dengan semaksimal mungkin, saya katakan lebih baik kita tidak usah tambah anak. Lebih baik kita tidak punya anak daripada anak kita lahir dan masuk neraka. Saudara, dimulai dari sekarang dan dimulai dari kita. Ini hal yang serius, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Coba bayangkan, Sodom dan Gomora, hanya Nuh dan keluarganya yang keluar. Dan firman Tuhan memberitakan yang benar itu Nuh. Yang Tuhan temukan benar adalah Nuh. Yang Tuhan temukan benar adalah Lot. Yang lainnya dimusnahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan itu menjadi cukup, sudah sangat cukup menjadi peringatan bagi mereka yang hidup di masa yang akan datang, katanya di sini. Ya, di masa-masa kemudian, ya termasuk di masa kita. Di masa kita. Saudara, nah kalau bagaimana kita bisa yakinkan anak-anak kita, kita bisa yakinkan mereka yang di luar sana kalau dari kitanya tidak beres? Dari kitanya belum mengenal kebenaran. Kalau Anda duduk di sini belum kenal kebenaran misalnya, bagaimana kita bisa yakinkan orang untuk berpihak kebenaran kalau Anda belum yakin? Kalau Anda sendiri belum berani untuk maju menyatakan imanmu di hadapan Tuhan. Bagaimana Anda bisa meyakinkan anakmu untuk setia di dalam Tuhan kalau Anda belum berani? Saudara, perlu dimulai dari kita. Dimulai dari kita. Dan ini adalah hal yang serius. Sekali lagi ini adalah hal yang serius. Kita lihat kekristenan semakin merosot. Selain kita berbicara tentang ini bukti bahwa Tuhan sudah dekat mau datang, ini juga menunjukkan bahwa orang yang cinta kebenaran, orang yang bisa diselamatkan itu akan semakin sedikit. Dan semakin sedikit ini membuktikan kita perlu kerja keras juga untuk meyakinkan orang pada kebenaran. Dan itu tidak mungkin bisa terjadi kalau dimulai dari kita sendiri yang tidak beres. Kalau kita sendiri tidak beres, wow, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa jadi jangankan kita menjadi seorang Lot atau seorang Nuh, bisa jadi kita menjadi orang lain, dan yang jadi Lot dan Nuhnya adalah orang lain. Saudara, kalau kita yang tidak beres, dan kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini, bisa jadi kita yang terseret dan melakukan kompromi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat di dalam Mazmur pasal 1. Ayat 1. Di sana dikatakan, selain tadi saya kutip dalam kitab Yakobus, di sini katanya ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Artinya, ini adalah kriteria dari orang yang seharusnya sudah mengenal Tuhan, yang seharusnya sudah punya komitmen untuk mengikut Tuhan dengan sungguh. Dia adalah orang yang disampaikan di sini yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Karena sesuai dengan kita yang bilang, tidak mungkin orang yang sudah kenal kebenaran bisa berdiri
memihak kedua pihak. Maunya di tengah-tengah dia orang bodoh, tidak bisa. Dia hanya bisa di satu pihak. Kalau dia sudah betul-betul ada dalam kebenaran, maka dia berdiri teguh dalam kebenaran. Kalau dia di luar kebenaran, maka dia bersahabat dengan dunia. Dia tidak mungkin bisa gandeng dua-duanya. Nah, kalau gandeng dua-duanya ini, maka ini akan menghasilkan kekristenan yang hancur habur. Hari ini, itulah yang kita bisa lihat. Orang di gereja mau berusaha untuk gandeng keduanya. Para pemimpin gereja berusaha untuk mengajarkan jemaatnya untuk gandeng keduanya. Mau supaya kelihatan rohani di gereja, tetapi supaya tidak dibenci oleh dunia, maka masukkan hal-hal duniawi di gereja. Jadilah amburadul. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat generasi hari ini begitu terkikis dengan hal-hal duniawi, sehingga kekristenan itu menjadi sarang penyamun. Kekristenan bukan lagi tempat di mana orang bisa temukan kebenaran. Gereja bukanlah tempat menjadi tempat untuk temukan kebenaran, hanya menjadi tempat bisnis, tempat politik, tempat masalah perlu. Dan ini menjadi tugas kita, menjadi PR kita, saudara. Waktu kita seminar sudah makin dekat, ya kan? Mari kita berjuang, kita berusaha semaksimal mungkin untuk yakinkan orang, dan kita usahakan orang-orang yang paling dekat dengan kita justru lebih kita prioritaskan supaya mereka bisa hadir, ikuti seminar, mendengar kebenaran, dan mereka bisa mengerti dan diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan supaya kebenaran terus disampaikan dan kita menjadi orang-orang yang seperti Tuhan temukan Lot dan Nuh. Di dunia yang semakin membenci Tuhan ini, yang semakin hanya mengikuti hawa nafsu kedagingan mereka, yang tidak mau tahu tentang aturannya Tuhan, tetapi Tuhan menemukan ada jemaat GBA di Kayu Sungai yang tetap setia. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur firman-Mu yang sederhana ini Tuhan, yang dengan tegas mengingatkan kami betapa pentingnya kami untuk setia terhadap kebenaran, betapa pentingnya kami untuk semakin giat untuk memberitakan Injil, dan juga betapa pentingnya kami untuk mengingatkan orang-orang yang kami kasihi, anak-anak kami, keluarga kami, siapapun yang sekitar kami, perlu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, baik jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri.